السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dunia ini, majelis-majelis perkumpulan beraneka ragam jenisnya, atau perkumpulan memiliki tujuan yang bermacam-macam. Sebagian majelis-majelis perkumpulan tujuannya untuk bermusyawarah, di mana mereka bermusyawarah untuk tujuan duniawi, apakah untuk menjalankan roda pemerintahan, atau musyawarah untuk para politikus, atau musyawarah untuk perdagangan, bisnis, atau musyawarah untuk permainan, olahraga, ataupun interaktif, atau yang mengatasnamakan keilmuan, di mana dibentuk komite di dalamnya untuk membuat program interaktif pun. Orang-orang duduk bersama, merenung, berpikir. Walhasil, duduknya bersama-sama mereka untuk tujuan duniawi, bukan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, atau bukan untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jika mereka membuat perkumpulan untuk perbaikan manusia, itu pun untuk tujuan duniawi. Keridhaan Allah Ta'ala tidaklah menjadi tujuan mereka, namun ada juga majelis-majelis perkumpulan yang bertujuan untuk tujuan agama, yang dilakukan untuk meninggikan zikir ilahi, dan dibuat program untuk menggiring manusia kepada Allah Ta'ala, atau majelis-majelis yang dibuat untuk meningkatkan kerohanian umat manusia, atau orang-orang yang ikut serta dalam perkumpulan tersebut, mereka ikut serta untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala. Walhasil, tujuan dari perkumpulan seperti itu semata-mata apapun pekerjaan kalian, apapun program yang kita buat, tujuannya
adalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Terjauh dari hal-hal yang lagau, yang sia-sia. Majlis-majlis perkumpulan, seperti itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan buah dari majlis-majlis seperti itu, zahir juga di dunia ini. Dan orang-orang yang ikut serta di dalamnya, Allah Ta'ala senantiasa mengganjar mereka di akhirat nanti. Jadi, adalah tugas seorang mukmin, apakah itu majelis perkumpulan di rumah tangga, di dalam rumah tangga, dengan anak-anak istrinya, atau di luar rumah, harus tetap diupayakan dimanapun, supaya bagaimana kita meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan bagaimana kerohanian kita senantiasa kita rawat dan tingkatkan. Dan bagaimana upaya untuk memperbaiki kondisi diri maupun umat mukmin lainnya. Seorang mukmin pada zahirnya, meskipun pada zahirnya seorang mukmin ini mengikuti acara-acara duniawi, tapi dia tidak kosong dari zikir ilahi. Ketika melakukan pekerjaan duniawi pun, seorang mukmin menjauhi hal-hal yang sia-sia. Jika dia sibuk dengan urusan duniawi, zikir ilahi tidak pernah dia lupakan. Di dalam perkumpulan-perkumpulan duniawi pun, orang mukmin senantiasa menjauhi hal-hal yang berusaha untuk menipu orang lain ataupun merampas hak orang lain. Sebagaimana pada masa ini, majlis-majlis politik maupun orang-orang duniawi, bahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan ketakwaan setiap saat diperhatikan oleh orang-orang mukmin. Dan itulah yang diharapkan dari orang-orang mukmin, supaya hal-hal yang disebutkan tadi senantiasa diperhatikan. Di dalam Al-Quran pun, petunjuk dari Allah Ta'ala berkenaan dengan majlis-majlis sama seperti itu, yakni suci dari pembangkangan, pemberontakan, dari dosa, terhindar dari tidak taat kepada Rasul, dan melangkah di atas jalan ketakwaan. Namun sangat disayangkan, pada masa ini, majlis-majlis umat muslim betul-betul bertentangan dengan ayat tersebut. Justru mereka malah sibuk membuat rencana untuk saling menghancurkan satu sama lain, umat muslim ini. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tanajaitum, fala tatanajau bil ismi wal udwan, wa ma'siyatir rasul, wa tanajau bil birri wat taqwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Bicarakanlah tentang membuat kebaikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Namun, seperti yang saya katakan, umat muslim telah melupakan ayat tersebut. Perpecahan satu sama lain sudah sampai pada puncaknya. Allah Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang mukmin, ruhama'u bainahum, yakni mereka saling mencintai, kasih sayang satu sama lain. Namun, yang nampak kepada kita justru pemandangan orang kafir yang berkenaan dengannya. Allah Ta'ala berfirman,
wa qulubuhum syatta. Hati mereka terpecah belah. Musyawarah, ketika musyawarah, apakah itu sesama kita ataupun dengan orang lain, dalam corak yang rahasia pun, mereka bersikap tidak taat kepada Rasul dan jauh dari ketakwaan. Rasa takut kepada Allah Ta'ala betul-betul hilang dari dalam diri mereka. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Di mana pemerintahan, kerajaan, harta kekayaan, dan kekuatan tidak akan bermanfaat sedikit pun di sana, di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan besar manapun yang dapat menyelamatkan kalian dari hukuman akibat dari pembangkangan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebenarnya, dengan mengatasnamakan sebagai Muslim dan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan berjalan di belakang dunia, kondisi mereka itu justru menzahirkan secara amalan bahwa di dalam diri mereka tidak ada keyakinan dan keimanan sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Padahal jika di dalam diri mereka terdapat sedikit saja keimanan, keyakinan kepada Allah Ta'ala, maka nasib umat Muslim, politikus Muslim, ataupun penguasa Muslim yang terjadi pada saat ini tidak akan seperti itu. Tidak juga ulama Muslim tidak akan seperti yang sekarang terjadi jika mereka memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala. Pada zaman ini adalah kewajiban kita supaya segala macam pemikiran untuk mensucikan diri sendiri dan untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, di sana yang mereka memiliki hubungan jalinan dengan orang-orang gair, dalam hal ini para Ahmadi yang memiliki jalinan hubungan persahabatan dengan orang gair sesuai dengan lingkupnya masing-masing, kita bisa menasihati umat Muslim saudara kita itu. Nasihatilah mereka, katakan kepada mereka bahwa kondisi kalian sekarang ini tidak akan hanya membawa kalian kepada penghambaan kepada gair, orang luar, non-Muslim, kalian pun akan menarik murka ilahi. Agama sudah kalian tinggalkan dari sejak awal. Dan tujuan yang ingin kalian capai pun itu pun tidak akan mendapatkan. Jadi, rasa takut kepada Allah Ta'ala dan ketakwaan hendaknya disemaikan di dalam diri. Jika tidak, semuanya akan tidak tersisa dari kalian. Di dalam majlis-majlis duniawi, ada satu majlis PBB di dunia ini. Beberapa hari yang lalu, ada acara PBB di mana di dalamnya disampaikan pidato Presiden Amerika. Para kolumnis di Eropa Barat di sini, mereka pun mengomentari bahwa katanya pidato Presiden Amerika tersebut di PBB alih-alih menciptakan perdamaian justru malah dapat menimbulkan perpecahan, peperangan. Mereka pun mengatakan mungkin Saudi Arabia dan negara-negara Muslim lainnya akan senang dengan ceramah tersebut. Jika tidak, itu dapat menyebabkan peperangan yang dahsyat sekali. Jadi, pemerintahan Muslim, pemerintahan umat-umat Islam, hendaknya mereka menilik perintah Allah Ta'ala dan hendaknya terhindar dari fitnah dan kekisruhan. Walhasil, segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini telah saya sampaikan. Namun kita hendaknya mengevaluasi diri senantiasa. Hendaknya senantiasa diingat bahwa syaitan tidak akan pernah rela melihat jemaat ini maju. Syaitan sesuai dengan fitratnya berusaha untuk menciptakan keresahan di dalam diri kita, kegelisahan, dan menciptakan perpecahan di dalam diri kita, di dalam jemaat kita. Orang-orang yang duduk di sana
dan orang-orang yang menggunjingkan, membicarakan, menggunjingkan nizam jemaat atau pengurus jemaat. Sebetulnya, pada hakikatnya, orang-orang itu termasuk ke dalam godaan syaitan. Karena pekerjaan syaitan itu tampil menjadi seorang yang simpatik, penolong kepada kita. Untuk itu, yang masuk juga ke dalam majelis tersebut, yang sebetulnya orang tersebut tidak menentang nizam, melainkan karena orang-orang ini simpatik kepada jemaat, sehingga dia menganggap orang-orang yang menggunjingkan tadi bukan orang-orang yang menentang jemaat katanya. Oh, ini orang yang simpatik kepada jemaat. Dia mengatakan suatu hal yang benar dan memang perlu diislah katanya jemaat ini. Padahal jika memang perlu diislah, maka sampaikanlah kepada pengurus jemaat tingkat tertinggi di suatu negeri atau kepada khalifah, bukan digunjingkan. Lalu setelah itu, alih-alih berbicara ke sana kemari, menggunjingkan, dan berbicara dalam corak yang seperti layaknya berbicara suatu rahasia yang besar, atau seolah-olah dia menjadi orang yang simpatik besar kepada jemaat, itu cara-cara yang keliru. Dan dosa dan termasuk ke dalam pembangkangan dan tergolong ke dalam ketidakitaatan kepada Rasul dan jauh dari ketakwaan. Jadi hendaknya Allah Ta'ala memperingatkan kita dari perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Jika kita mengeluh, jika ada keluhan berkenaan dengan pengurus ataupun amir, sampaikanlah ke markas pusat, sampaikanlah kepada khalifah. Setelah itu, selesailah tugas anggota. Sekarang adalah tugas khalifah bagaimana menilik permasalahan tersebut dan bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, setiap orang harus berdoa dalam hal ini. Setiap Ahmadi harus berdoa dengan penuh rintihan. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan segala macam keburukan dari jemaat ini. Dan semoga jemaat senantiasa mendapatkan orang-orang yang berjalan di atas jalan ketakwaan dan kebenaran. Jadi hal yang penting ini hendaknya diingat oleh setiap kita. Sedemikian jemaat ini diberikan kemajuan oleh Allah Ta'ala, syaitan pun semakin gencar dalam menggoda kita. Syaitan sejak hari permulaan telah berikrar kepada Allah Ta'ala, telah meminta izin kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan terus menjerumuskan umat manusia dan orang-orang mukmin. Para penentang jemaat di mana mereka membuat penentangan jemaat secara terang-terangan. Selain itu pun penentang jemaat ini berusaha untuk meraih orang-orang yang lemah keimanan dalam jemaat ini dan membuat pengikut dari antara golongan jemaat dengan cara-cara yang penuh simpatik, cara-cara mereka itu. Jadi setiap Ahmadi hendaknya berhati-hati dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan jemaat dari setiap perpecahan intern maupun ekstern. Dan semoga dan kita harus senantiasa ikut serta dalam majelis-majelis yang baik, bukan majelis-majelis yang di dalamnya ada pemberontakan, pembangkangan, ketidaktaatan kepada Rasul maupun jauh dari ketakwaan. Berkenaan dengan jenis-jenis majelis perkumpulan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa nasihat dan juga pecinta sejati beliau Hadrat Masih Maud alaihi salam pun telah menyampaikan beberapa sabda. Saya akan sampaikan menjelaskan berkenaan dengan bagaimana seyogianya majelis seorang mukmin dan jika tidak sesuai dengan tuntutan tersebut yang menandakan seorang mukmin, bagaimana reaksi dan sikap seorang mukmin seyogianya. Dalam hal ini Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, akidah kita adalah dan seyogianya cara-cara seorang mukmin adalah berbicaralah
sepenuhnya. Jika tidak, diamlah. Jika kalian melihat di dalam suatu majelis Allah Ta'ala dan Rasulnya diolok-olok, dicemooh, reaksi kalian, tinggalkanlah majelis tersebut supaya kalian tidak tergolong ke dalam mereka, atau jawablah dengan suara yang lantang. Jadi dua hal. Tidak ada selain itu. Jika dia seorang mukmin yang hakiki. Pertama, jawablah olok-olokan itu atau tinggalkan majelis perkumpulan tersebut. Cara yang ketiga adalah kemunafikan. Maksudnya, jika kalian tetap duduk di dalam majelis tersebut dan mengiyakan apa yang mereka katakan, atau dengan suara yang suram, suara yang setengah-setengah, menzahirkan ketidaksukaan misalnya, duduk di dalam majelis itu, memperlihatkan kemunafikan atau karena takut dengan orang-orang itu sehingga mengatakan iya saja, atau mengatakan dengan suara yang setengah-setengah, tidak, kalian itu salah, hendaknya begini begitu, tidak mengatakan secara lantang dan jelas dengan keras, berarti itu kemunafikan. Ini bukanlah ciri-ciri seorang mukmin. Jadi inilah reaksi yang harus diberikan oleh seorang mukmin di dalam suatu majelis yang di dalamnya Allah Ta'ala atau agama diolok-olok, atau dibuat program untuk menentang agama, atau menciptakan bisikan-bisikan syatani di dalamnya. Reaksi seorang mukmin, yakni jika disampaikan hal-hal yang bertentangan dengan nizam jemaat atau Allah dan Rasulnya, jawablah dengan keras, sampaikanlah kepada mereka, kepada yang menggunjing tadi, bahwa jika memang dalam benak kalian ini benar apa yang kalian gunjingkan itu, sampaikanlah kepada khalifah. Dengan menggunjing, mengatakan seperti ini, seperti itu, tidaklah dibenarkan. Jika manusia, orang, kita terus duduk di dalam tempat yang seperti itu, dan berbicara setengah-setengah, tidak dengan lantang, tidak dengan keras, maka Rasul bersabda, Hadrat Masih Maud bersabda, itu merupakan kemunafikan. Dan hendaknya seorang mukmin terhindar dari majelis seperti itu. Dan dalam urusan agama, dan dalam urusan nizam, jangan pernah memperlihatkan ketidakgairatan. Dan penzahiran rasa gairat tadi ada dua cara. Pertama, jawablah dengan secara lantang, terang-terangan, atau kalian tinggalkan majelis itu. Itulah dua cara yang Allah telah berikan kepada kita. Dan penjelasannya diberikan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam satu riwayat, ada seorang sahabat datang ke hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasul, berikanlah kepadaku suatu nasihat." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan ketika kalian masuk ke dalam majelis suatu kaum, dan mereka menyampaikan hal-hal yang baik di dalam majelis itu, maka tetaplah tinggal di dalam majelis itu, silahkan kalian ikuti majelis itu. Namun jika mereka menyibukkan diri, menyampaikan hal-hal yang tidak kalian sukai, maka tinggalkanlah majelis tersebut." Beliau menjelaskan bahwa majelis seperti apa yang harus dibenci oleh seorang mukmin, bukanlah dibenci karena hal pribadi misalnya, melainkan kebencian yang jika digunjingkan berkenaan dengan nizam maupun jemaat. Berkenaan hal itu, seperti yang saya katakan, majelis seperti apa yang harus dibenci itu? Di dalam riwayat dikatakan, Hadrat Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dalam majelis seperti apa yang kita harus duduk di dalamnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Kamu duduklah di dalam majelis orang-orang yang dengan melihatnya kalian akan mengingat Allah Ta'ala, yang dengan mendengarkan obrolannya ilmu kalian meningkat, ilmu keagamaan kalian, yang amalannya akan mengingatkan kamu kepada akhirat." Jadi inilah prinsip petunjuk bagi kita, bagi seorang mukmin yang harus kita lakukan ketika memilih majelis yang harus kita masuki. Sukailah majelis yang di dalamnya disampaikan zikir ilahi, diagungkan agama Allah Ta'ala, di mana ilmu kita akan meningkat di dalamnya. Pada masa ini
keilmuan agama, meningkatnya keilmuan agama adalah penting bagi setiap Ahmadi untuk tabligh, untuk dakwat ilallah, untuk tarbiyat. Penting semua itu, dan itulah hal-hal yang akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Manusia akan menekankan kepada manusia bahwa dunia itu, gemerlap dunia bukanlah segala sesuatunya. Fasilitas duniawi bukanlah segala sesuatu. Melainkan keridhaan Allah Ta'ala lah yang harus menjadi tujuan hidup sebenarnya. Hadis pertama tadi sudah dijelaskan, yakni jika majlis duniawi, maka majlis tersebut hendaknya dibenci oleh orang mukmin. Majlis seperti itu harus ditinggalkan oleh seorang mukmin. Jika perhatian kita tertuju kepada hal tersebut, maka orang-orang yang dewasa maupun anak-anak muda kita akan terhindar dari banyak keburukan. Banyak sekali majlis-majlis perkumpulan anak-anak muda ini, para pemuda Ahmadi yang biasa terlibat di dalamnya atas nama kesenangan, hanya untuk ria semata, dan itu terpengaruh dengan pergaulan barat terkadang, sehingga para pemuda Ahmadi terlibat di dalamnya. Seorang pemuda mukmin hendaknya diingat bahwa hendaknya kehidupan kalian diselamatkan dari majlis-majlis buruk seperti itu. Ada batasan-batasan di dalam diri kalian. Di dalam jemaat pun terkadang terdengar peristiwa seperti itu, yakni karena pergaulan buruk, karena lingkungan buruk. Para pemuda Ahmadi ketika dia memasuki dewasa, terkadang berulah melakukan sikap-sikap yang merugikan orang lain, merugikan tetangga. Jika dia pergi ke suatu tempat, dia bersikap nakal, merugikan orang lain misalnya. Lalu, jika diketahui bahwa itu adalah anggota jemaat, pemuda ini misalnya, itu pun mencemarkan nama baik jemaat. Ulah mereka itu. Jadi, para orang tua hendaknya memperhatikan senantiasa pergaulan anak-anak kita, supaya para pemuda kita yang baru masuk melangkah pada kedewasaan, mereka terhindar dari pergaulan buruk. Dan kita sendiri pun hendaknya membuat majlis-majlis yang suci di dalam rumah tangga kita, yang senantiasa menjadi contoh terbaik dalam contoh tarbiyat dan taklim. Hadrat Rasulullah pernah bersabda, jika ada suatu kaum menilawatkan kitabullah, Al-Quran, dan menyampaikan daras di dalam suatu masjid, maka Allah Ta'ala akan menurunkan ketentraman kepada mereka, dan rahmat Allah Ta'ala akan menutupi kelemahan mereka, dan malaikat akan menaungi mereka. Adalah karunia Allah Ta'ala yang tak terhingga kepada jemaat ini, bahwa jemaat senantiasa mendapatkan kesempatan yang seperti itu, yakni di setiap tempat di berbagai belahan dunia ini, jemaat melaksanakan jalsa-jalsa, ijtima, dibuat acara-acara di dalam jemaat ini yang sangat bermanfaat dari sisi tarbiyat, dari sisi peningkatan ilmu keagamaan, zikir ilahi di dalamnya. Pada saat ini misalnya di Inggris akan diadakan ijtima lajnah imailah. Lajnah pun hendaknya ingat, hendaknya program-program mereka sebagian besar harus melaksanakan program-program yang meningkatkan kerohanian dan keilmuan. Dan para lajnah yang ikut serta di dalamnya pun hendaknya ingat bahwa mereka bukanlah datang untuk mengikuti acara duniawi. Hendaknya mereka memenuhi tujuan dari kedatangan mereka ke sini. Dan adakanlah acara-acara yang meningkatkan kerohanian keilmuan. Jika tidak ada acara yang seperti itu, tetap saja jika alih-alih kalian berbicara ke sana kemari hal-hal yang sia-sia, berbicara hal-hal yang membangun, yang baik, pencerahan.
Dan jauhilah hal-hal yang tidak baik dari menyia-nyiakan waktu. Hadrat Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan pernah bersabda, orang yang duduk dalam suatu majelis dan dia tidak menyampaikan zikir ilahi, maka pada hari kiamat akan dipandang dengan pandangan yang benci. Jadi yang ijtima ini hendaknya menyadari bahwa penuhilah tujuan mereka datang ke ijtima ini dan hindarilah alih-alih kalian menyibukkan diri untuk berbicara yang lagau, sibukkanlah dengan zikir ilahi dan hal-hal yang baik supaya majelis-majelis kita tidak dipandang dengan pandangan yang benci di akhirat nanti. Berjalan di atas jalan ketakwaan. Berkenaan dengan itu, Hadrat Rasulullah SAW memberikan nasihat. Dalam suatu riwayat dikatakan, beliau SAW bersabda, selain mukmin, janganlah kalian duduk dengan siapapun, dan selain orang muttaqi, janganlah ada orang yang memakan makanan kalian. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita suka bergaul atau berhubungan dengan berbagai macam jenis orang. Terkadang kita pun terpaksa duduk dengan non-muslim. Tidak mungkin kita betul-betul meninggalkan hubungan dengan non-muslim misalnya. Tidak mungkin. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tadi adalah jangan sampai yang menjadi tempat orang bergaul dengan kalian atau orang-orang yang senantiasa dekat dengan kalian adalah seharusnya orang-orang yang kuat dalam keimanan, orang-orang yang bertakwa, supaya kalian pun meningkat di dalam ketakwaan dan kebaikan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, untuk memperbaiki diri, salah satu cara yang Allah Ta'ala ajarkan adalah kunu ma'as sadiqin, bergaulah dengan orang-orang yang sadik, yang benar. yakni orang yang perkataan perbuatannya teguh di dalam kebenaran, bergaulah dengan orang seperti itu. Yakni perkataan mereka benar, amalan mereka benar, dan setiap kondisi dirinya senantiasa zahir kebenaran dari dirinya, yakni orang-orang soleh, orang-orang baik. Beliau bersabda sebelum itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, yakni orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Maksud dari itu adalah pertama-tama harus memiliki keimanan, lalu tinggalkanlah keburukan dan bergaulah dengan orang-orang yang benar. Karena pergaulan ini berdampak besar dalam kehidupan kita, yang terus jika ada orang yang setiap hari pergi kepada pelacur, lalu dia mengatakan, apakah saya berzina? Saya tidak pergi untuk berzina, katanya. Hendaknya dia mengatakan, ya, engkau suatu saat akan terjerumus di dalam perzinahan. Karena pergaulan kamu dengan orang seperti itu. Karena pergaulan dapat memberikan dampak yang besar. Begitu juga orang yang pergi kepada tempat minum-minuman keras, seberapapun dia menjaga untuk tidak minum minuman keras dan mengatakan saya tidak minum, pada suatu ketika dia akan minum juga minuman keras. Jadi, hendaknya kita senantiasa terhindar dari pergaulan buruk. Di dalam urusan duniawi juga, bisnis juga, kita terpaksa berhubungan dengan orang gair, orang-orang non-muslim. Di dalam hubungan-hubungan ini harus tercipta batasan-batasan dalam diri kita. Bukannya kita pun malah ikut terjerumus di dalam majelis-majelis yang sia-sia, yang lago dengan mereka. Bahkan orang-orang barat di sini, orang-orang bule, mereka pun menyadari bahwa para wanita barat di sini mengatakan, katanya, suami kami katanya dulunya baik, tapi karena pergaulan buruk, dia pun ikut terjerumus. Sekarang menjadi ikut-ikutan buruk. Mereka pun orang-orang bule di sini, orang-orang barat, menyadari seperti itu. Mereka padahal non-muslim. Apalagi kita harus menyadari hal tersebut. Jadi untuk mencegah hal tersebut, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pergaulan kalian dengan orang-orang yang tidak beragama, bergaul dekat dengan kalian, itu akan menjauhkan kalian dari ketakwaan dan agama. Ya, jika untuk tabligh, untuk menyampaikan pesan tabligh, hal yang baik, silakan jalin hubungan dengan mereka. Karena tanpa itu tidak akan terlaksana tabligh. Namun untuk itu,
kalian harus mengundang mereka ke dalam majelis kita. Karena jika mereka masuk ke dalam majelis kita, mereka akan terdampak dengan kebaikan dari majelis kita. Banyak sekali di dalam acara-acara jemaat, mereka menyadari, menzahirkan, mengatakan bahwa setelah datang ke dalam acara jemaat Ahmadiyah, kami pun mendapatkan pengaruh yang baik katanya. Dalam hal ini, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ketika manusia duduk dengan orang-orang yang soleh, yang baik, maka kebenaran mulai bekerja. Tapi orang yang meninggalkan pergaulan dengan orang soleh, lalu bergaul dengan orang-orang yang buruk, keburukan mulai bekerja untuk menggodanya. Untuk itulah, dalam hadis, disampaikan nasihat untuk menjauhi pergaulan yang buruk. Dan tertulis di mana di dalam majlis tersebut, Allah dan Rasulnya dihina, diolok-olok, maka tinggalkanlah segera majlis tersebut. Jika orang yang tidak meninggalkan tempat itu, maka berarti dia akan tergolong ke dalam orang-orang itu. Beliau bersabda, orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh pun akan tertular kebaikannya. Betapa supaya manusia kunu ma'as-sadiqin, bergaul dengan orang yang benar, amalkanlah itu. Di dalam hadis dikatakan, Allah Ta'ala mengutus malaikat ke dunia ini. Malaikat datang ke dalam majlis. Ketika malaikat kembali kepada Allah Ta'ala bertanya, apa yang kamu lihat? Malaikat menjawab, saya melihat ada satu majlis yang di dalamnya ada zikir ilahi, tapi ada orang yang tidak berzikir katanya, namun dia masuk di dalam majlis tersebut. Allah Ta'ala berfirman, tidak. Orang itu pun menjadi bagian dari orang-orang yang baik itu. Karena innahum qaumun la jalisuhum. Dari itu diketahui dengan jelas bahwa dengan bergaul dengan orang-orang baik, sedemikian rupa akan memberikan manfaat. Merugilah orang-orang yang menjauhi pergaulan baik. Jadi bergaul dengan orang yang mukmin, orang yang baik, itu akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan itulah majlis yang akan dipenuhi dengan zikir ilahi. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, banyak sekali orang yang mengklaim, mengikrarkan Allah Ta'ala dalam mulutnya, lidahnya. Tapi jika dilihat ke dalam hatinya, diketahui bahwa dalam hatinya ada ateisme. Karena ketika dia sibuk dalam upaya pekerjaan mereka melupakan Allah Ta'ala dan Rasulnya sama sekali. Untuk itu adalah penting, supaya dengan perantaraan doa, mintalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Tanpa itu, keyakinan yang sempurna tidak akan bisa diraih. Dia itu akan diraih jika dia mengetahui bahwa memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala akan menciptakan kematian. Untuk terhindar dari dosa, di mana kalian harus berdoa, kalian pun harus berupaya. Jangan tinggalkan upaya. Dan segala majelis perkumpulan yang dengan masuk di dalamnya akan menggerakkan kita kepada dosa, tinggalkanlah majelis tersebut dan berdoalah. Dan ketahuilah dengan sebaik-baiknya bahwa musibah yang datang dari Allah Ta'ala, sebelum ada bantuan dari Allah Ta'ala, kita tidak akan terbebas darinya. Salat 5 waktu, itu mengisyarakan bahwa jika dia tidak menjaga dari hawa nafsu, maka salatnya tidak akan diterima. Jika hanya salat secara tradisi saja, itu bukan yang dimaksud. Salat adalah sesuatu yang hati pun dapat merasakannya. Dan ruh pun akan meleleh dan tersungkur dalam singgasana ilahi. Berkenaan dengan kekuatan, berusahalah untuk merintih, mintalah dengan rintihan, supaya hawa nafsu terjauh dari diri. Jika dia istiqomah di dalamnya, maka dia akan melihat siang maupun malam, nur itu akan tercurah kepadanya, dan nafsu amarah akan terhilang dari dirinya. Sebagaimana ular besar itu sebagai pembunuh, begitu juga nafsu amarah seperti pembunuh layaknya bagi manusia. Dan yang menciptakan itu, dialah yang memiliki obatnya, yakni Allah Ta'ala lah yang memiliki obat penawar untuk menjauh dari dosa itu. Untuk itu, tunduklah kepada Allah Ta'ala, mintalah kepadanya, supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari pergaulan buruk di dunia ini. Dalam suri riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW, kebiasaan beliau adalah sebelum beliau keluar dari suatu majlis, beliau biasa berdoa,
Ya Tuhan, Engkau adalah Maha Suci. Demi pujian kepada Engkau, aku menyaksikan bahwa tidak ada sembahan lain selain Engkau. Aku meminta maghfirah kepada Engkau, dan kepada Engkau lah aku kembali. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah bersabda, ada beberapa kalimat yang jika dibaca ketika dia menyelesaikan suatu majelis, Allah Ta'ala, apapun dosa yang pernah dilakukan dalam majelis itu, Allah Ta'ala akan menutupinya. Dan jika kalimat ini dibacakan dalam majelis-majelis, maka Allah Ta'ala akan mencapnya. Dan kalimat itu adalah, Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, Engkau adalah Maha Suci, dengan pujian Engkau tidak ada sembahan lain selain Engkau. Aku memohon maaf kepada Engkau dan aku kembali kepada Engkau, bertobat kepada Engkau. Jadi hal-hal yang tidak Engkau sukai, selamatkanlah aku dari pengaruh buruknya, dan hal-hal yang tidak disukai, dan semoga kita diberikan menjadi sarana untuk kita mendapatkan limpahan yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Masih Maud Islam bersabda, sebelum pertolongan Allah Ta'ala turun, maka kita tidak akan terbebas dari keburukan itu semua. Jadi untuk itu setiap saat kita harus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita terhindar dari majelis yang buruk. Jika kita terpaksa harus ikut serta atau tidak sengaja, semoga kita terhindar dari pengaruh buruknya. Semoga kita disibukkan untuk mencari majelis yang baik dan duduk di dalamnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala kita meraih limpahan keberkatan dari majelis yang baik itu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari serangan syaitan dan menganugerahi kasih sayangnya kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjalinkan kita dengan khilafat dan nizam jemaat. Dan semoga kita diselamatkan dari pergaulan buruk. Setelah sholat ini saya akan memimpin sholat jenazah gaib. Ahmadi Afrika, Mukarram Bilal Abdul Salam Sahib, di Philadelphia, USA. Beliau tinggal pada tanggal 13 September. Beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun ini beliau pun hadir di Jalsah UK. Dan pada hari pertama ketika berlangsung suatu acara, beliau terkena serangan kelumpuhan. Beliau tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit, di mana beliau mendapatkan pengobatan beberapa hari di rumah sakit tersebut. Lalu beliau lebih baik kondisinya, meskipun beliau datang ke hadapan saya juga, kepada saya. Nampaknya beliau belum sehat, nampaknya beliau sudah pulih, dan beliau pulang ke Amerika. Pada tahun 34, beliau lahir pada umur 6 tahun, orang tua beliau wafat. Pada umur 8 tahun, beliau pergi ke suatu boarding menuntut ilmu Bible. Lalu beliau bekerja di kedinasan, lalu masuk ke tentaraan. Pada tahun 57, beliau sebagai Minister of Ocean. Pada tahun 60, beliau bertemu dengan Muslim Sunni, di mana di dalamnya diberikan Quran Jemaat. Beliau bertanya, siapa yang menulis tafsir Quran Karim ini, katanya. Orang Sunni mengatakan, mereka bukan Muslim, katanya, tapi bukunya bagus. Beliau mencari tahu, lalu bertemu dengan seorang Ahmadi. Di sana ada foto Hadrat Masih Maud alaihi salam. Setelah bertanya bahwa ini adalah Masih Maud alaihi salam, Imam Mahdi. Lalu setelah itu beliau baiat dan beliau memulai tabligh di Philadelphia dengan para Ahmadi. Bilal Abdul Salam Sahib, beliau sangat hobi mempelajari Quran Karim dan beliau rela untuk menempuh perjalanan 4 jam untuk mempelajari Quran Karim, datang ke jemaat. Lalu beliau sadar jemaat Philadelphia, sekretaris Tahrik Jadid, Mubayin Baru juga. Beliau mewakafkan diri
sebagai mubalik Sukarlang. Lalu beliau meneruskan tablik. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat disiplin terhadap nizam jemaat dan memiliki ketaatan yang tinggi. Beliau senantiasa menangis ketika membicarakan khalifah. Beliau mendapatkan taufik untuk hadir jalsa qadian juga. Pembangunan Masjid Philadelphia tengah dilakukan. Beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan pembangunan itu. Dan ketika pembangunan itu pun setiap hari beliau melewati waktu di kabin dan dengan berdoa. Beliau selalu berupaya supaya masjid ini segera selesai pembangunannya. Insya Allah ta'ala masjid itu akan segera selesai pembangunannya. Istri beliau, Mrs. Isniston, beliau bukan Ahmadi dulunya, tapi beliau selalu memperlakukan almarhum dengan baik. Beliau memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 anak laki-laki Umar Abdul Salam Sahib pada tahun 93 beat. Selebihnya bukan Ahmadi, belum beat. Abdullah Diba Sahib, mubalik di Amerika, menulis bahwa beliau adalah anggota yang sangat aktif dan memiliki akhlak yang baik dan mencintai semua orang. Beliau sering bermanfaat untuk orang lain dan beliau terdepan dalam mengkhidmati jemaat. Beliau memiliki kedekatan yang khusus dengan para pemuda dan beliau sangat berupaya untuk menyelamatkan orang dari pergaulan buruk. Banyak beliau dapat merubah keadaan para pemuda di sini. Di antara banyak sekali jumlah para pemuda yang menjadi aktif disebabkan karena upaya beliau dalam mentarbiyati mereka. Ketika beliau sakit di rumah sakit, beliau meminta supaya di dekat bantal beliau ada Quran Karim. Ketika beliau sakit, beliau mengatakan, Allah Ta'ala memberikan kehidupan baru, katanya, sehingga saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan jemaat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa beliau sangat mencintai khilafat. Kapanpun beliau berjumpa dengan khilafat, beliau nampak senyum dan keikhlasan, kesetiaan dari dalam diri beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau di sisinya dan mengampuni beliau. Dan semoga anak keturunan beliau diberikan taufik untuk dapat menerima jemaat ini. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله